Teman-teman sekalian, dosa yang paling pertama kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati adalah kesombongan. Dan itu yang terjadi pada iblis. Semoga Allah melaknatnya. Ya. Dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Dan bukan karena Adamnya, tapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada kalimat wastakbar. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Tentu ini bukan sujud penghambaan kepada Adam alaihissalam, tapi bentuk kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan kita sujud menghadap Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya, tapi karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda tanya kepada Anda, ada yang bertanya, kenapa kalian umat Islam sujud kepada Ka'bah? Itu kan batu. Kok jawaban kita bukan karena Ka'bah ya, tapi karena perintah Allah. Kalau perintah Allah subhanahu wa ta'ala sujud menghadap laut, kita menghadap laut. Ke pohon, kita menghadap pohon. Maka ini bukan sujud penghambaan kepada Adam, tapi justru kepatuhan kepada Allah SWT yang memerintahkan. Mirip dengan perintah Allah agar anak patuh pada orang tuanya, istri patuh pada orang tuanya, gitu kan. Masyarakat patuh pada pemimpinnya, ini semua bagian daripada syariat Allah SWT. Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semua, para malaikat kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Tadi mustakbir. Ya. Wastakbar. Dan dia sombong. Dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Qatada berkata, radhiyallahu anhu tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada Adam. Iblis berkata, saya diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, jilid 1 halaman 114. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW coba menggambarkan kepada kita seperti apa bentuk kesombongan itu. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamala al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Kecil sekali seperti debu. Begitu saja tidak akan masuk surga. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus, rapi, bersih? Maksudnya apakah itu termasuk sombong? Maka beliau SAW menjawab mengatakan, sungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tetapi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Jadi ada dua di sini Nabi SAW berikan gambaran tentang sombong. Yaitu yang pertama, menolak kebenaran. Nanti akan kita rincikan insya Allah itu. Dan yang kedua adalah meremehkan orang lain. Nah, ini termasuk jenis kesombongan. Ada dua jenis kesombongan. An-Nawawi berkata rahimahullah tentang hadis ini. Hadis ini berisi larangan dari sifat sombong. Yaitu menyombongkan diri kepada manusia. Merendahkan mereka. Serta menolak kebenaran. Diambil daripada Syarah Sahih Muslim, ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, jilid 2 halaman 163. Kalau sombong yang pertama, ya, yang disebutkan dalam hadis yaitu bataru haq, menolak kebenaran. Ini ada rincian para ulama tentu berhubungan dengan masalah sombong yang pertama ini, ya. Yaitu sebagaimana dinukil dari tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin di jilid 2 halaman 301, beliau mengatakan kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap hak dan sombong terhadap makhluk. Hal itu diterangkan oleh Nabi SAW
Di dalam sabda beliau, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia, yakni meremehkan dan merendahkan orang lain. Memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain tersebut. Saudaraku seiman, sombong dalam hal yang pertama tadi, menolak kebenaran itu, disebutkan dalilnya di dalam surah Ghafir, atau dinamakan juga surah Mu'min, surah nomor 40 dalam Al-Quran ayat 56. Surah Ghafir ayat 56. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billahi innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam hati mereka melainkan hanya keinginan sombong yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguhnya Dia maha melihat lagi Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan orang-orang yang tidak mau mendengar penyampaian agama Allah Subhanahu wa taala, dinasihati jangan lakukan ini karena Allah berfirman seperti ini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, dia tidak mau dengar. Diluruskan kesalahannya justru malah marah, ngambek, boikot orang lain, ya. Atau bahkan begitu ketahuan, ya, boroknya, kesalahannya, ya, aibnya, coba dinasihati malah dia melawan, malah dia sengaja menyerang balik, ya, bukannya malah mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat orang. Para sahabat berlumba-lumba untuk bisa mengejar menjadi orang yang tidak sombong, ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengiklankan, yang menyampaikan di masjid Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal di zaman khilafahnya beliau, agar seluruh wanita tidak memahalkan maharnya. Maka ada seorang ibu duduk mengatakan, wahai Amir Mukminin, bagaimana bisa Anda melarang kami untuk menentukan mahar sementara Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran? Pada waktu itu ibu itu seorang wanita, masyarakat biasa, dan menegur Umar sebagai seorang khalifah. Apalagi posisi Umar bin Khattab, banyak orang di antara kita subhanallah baru menuntut ilmu berapa tahun, belum ada ilmunya gitu, sudah sombongnya luar biasa gitu. Seakan-akan sudah tidak bisa diingatkan lagi, dia yang paling benar. Ini tidak ada ciri ilmu syar'i pada dirinya. Nah, penuntut ilmu yang benar adalah orang yang merendah, orang yang justru menerima kebenaran, walaupun dari anak kecil, selama itu kebenaran. Apa kata Umar bin Khattab kepada ibu tersebut, bahkan didengar oleh orang-orang dan dinukil sampai sekarang, siang ini pun Anda dengar dari saya. Kata Umar, semua orang lebih pintar daripada Umar. Maka Umar pun akhirnya menarik, ya. Tadinya mau diterapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah pada saat itu, ditarik gara-gara perkataan seorang ibu seperti ini. Dan beliau pernah berkata dalam statement yang lain, aku akan selalu bersyukur dan berterima kasih seumur hidupku pada seseorang yang mengingatkan satu kesalahanku. Umar malah menunggu siapa yang mengingatkan kesalahannya. Karena dengan kita diingatkan pada saat ini, kita akan jadi lebih baik ke depannya. Daripada kita tidak diingatkan sama sekali, apalagi kita tidak menerima, maka bagaimana ke depannya? Kan gitu. Begitu juga Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku akan siap mengabdi seumur hidupku kepada seseorang yang mengajarkan kepada aku satu huruf. Tentu satu huruf tidak bermakna gitu kan. Satu kata pun mungkin belum tentu bisa punya makna yang dalam. Tapi Ali radhiyallahu anhu ingin menitik beratkan bahwasanya orang perlu menerima masukan, ya, dan jangan sampai sombong. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya akan siap mengabdi seumur hidupku pada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Bagaimana orang yang mengajarkan sebuah hadis, sebuah ayat, hukum syar'i, kita jadi berubah jadi lebih baik dan seterusnya. Begitu juga teman-teman sekalian, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, atau tepatnya dalam buku Bahjatul Qulubil Abrar, ya, halaman 194-195 beliau mengatakan, maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas perkataan siapapun.
Karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yakni dengan petunjuk Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya dan mengikutinya secara lahir dan batin. Ya, atau secara batin dan lahir. Maksudnya jangan sampai sombong kalau disampaikan kepadamu ya, apapun yang berhubungan dengan ajaran Nabi SAW. Karena syariat semua dari beliau. Ya. Ada orang begitu, subhanallah, diingatkan malah sombongnya luar biasa. Bahkan saya pernah menemui ada orang penuntut ilmu ya, sampai mengatakan kepada orang-orang sejawat dengan dia kan, udahlah nggak usah ngomong begitu sama saya sudah paham. Ya. Jangan bicara begitu sama saya lebih tahu daripada kamu. Na'udzubillah. Ya. Kelihatan kesombongan nyata dalam dirinya. Orang seperti ini tidak akan diberikan oleh Allah SWT penerimaan di tengah-tengah manusia. Nanti akan kita jelaskan lawan dari sombong insya Allah di penutupan materi kita, agar kita justru menghilangkan 100% sifat sombong dan kita gantikan dengan sifat itu, yaitu sifat tawadhu, merendah. Dan kita akan sebutkan juga insya Allah keutamaannya. Sifat orang muslim dan muslimah, bila Allah dan Rasulnya menyampaikan sesuatu, maka mereka menerima, bukan justru sombong dengan menolak. Ya. Karena Nabi SAW menggambarkan sini menolak kebenaran, disampaikan tidak mau dengar. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, surah nomor 33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan atau ketetapan, akan ada bagian mereka atau ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi orang mukmin laki-laki dan perempuan tidak akan punya pilihan lain. Walaupun mereka tidak faham. Ya, saya berapa kali subhanallah mendapatkan ada sebuah tema yang saya fahami selama ini. Saya dengar dari teman-teman, saya nukil dari beberapa guru gitu kan. Berjalan waktu saya sempat sampaikan dalam ceramah, ternyata ada kekeliruan di situ. Saya tidak pernah merasa ini orang menyerang saya, enggak. Saya menganggap itu adalah sebuah pemasukan yang sangat positif. Malah lebih baik saya sudah diingatkan oleh Allah SWT di dunia sebelum di akhirat. Kita bisa perbaikin. Dan itu harus menjadi ciri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Menerima masukan kalau emang itu keliru gitu kan. Atau mungkin ada dalil yang lebih kuat. Saya pernah tanyakan itu kepada guru kami Syekh Shalih Suhaimi. Saya mengatakan ada beberapa materi yang saya sampaikan. Tema selama ini saya yakini sebuah kebenaran. Ya, karena saya betul-betul yakin saya pelajari gitu kan. Ternyata berjalan waktu itu pendapat yang marjuh. Bukan pendapat yang didahulukan. Pendapat yang rajah gitu kan. Atau kadang-kadang mungkin kita belum menelusurinya, karena kan tidak selamanya orang selalu ngambil ilmu dari talaki dari seorang guru. Mungkin dia pernah dengar dari teman-temannya lagi ngobrol dalam sebuah majelis, mungkin terlintas sebuah tulisan tidak ada referensinya, terus kemudian dianggap itu bagus, dia yakini berjalan dalam hidupnya. Itu normal terjadi kan gitu. Kemudian saya bilang, saya alhamdulillah menerima itu Syekh, saya bilang. Dan saya coba perbaikin. Tapi ada sebagian orang justru terus saja menjadikan itu sebagai bola salju, seakan-akan itu sudah satu kesalahan yang harus membuat kita berhenti berdakwah. Kata beliau subhanallah, ya, maha suci Allah, beliau mengatakan, itu tidak ada kecuali tanda-tanda hasad, iri dari orang-orang. Dan saya sendiri, kata beliau, sebagai seorang pengajar yang sudah senior di Masjid Nabawi, ya, menjadi rujukan para ulama atau para da'i dunia ini yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW dalam masalah akidah. Dia mengatakan, saya pernah berpegang pada pendapat, lalu saya kembali dari pendapat itu. Setelah saya diskusi dengan beberapa juga ulama yang mengajar di Masjid Nabawi. Ya, itu bukan aib. Tinggal mengatakan, saya pernah berkata begini, maka sekarang saya tarik misalnya. Atau kita menarik cuplikannya, kita tidak lagi menyampaikannya, lalu kemudian kita coba menyampaikan yang hak setelah itu. Allah SWT maha tahu niatnya. Maka itu dijelaskan atau makna kurang lebih surah Al-Ahzab ayat 36. Juga ayat 6, juga surah An-Nisa ayat surah nomor 4 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan.
dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan di sini kalau ciri orang beriman, mukmin dan mukminah, mereka selalu menerima masukan. Mereka tidak menolak selama itu kebenaran. Walaupun yang sampaikan dia anak kecil. Saya pernah disampaikan oleh istri saya, pada saat anak saya pertama saya masukkan di TK, masih di TK, kemudian belajar hadis. Rupanya salah satu hadis yang dihafalkan itu adalah la yashrabanna ahadukum qa'ima. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian itu minum sambil berdiri. Saya pulang dari taklim waktu itu, istri saya menceritakan. Tadi waktu saya ambil air, ya, minum, kemudian saya berdiri dekat kulkas minum. Terus anak kita mengatakan, Umi kena hadis, masih TK. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Lalu diterjemahkan, janganlah seseorang dari kalian minum sambil berdiri. Gitu. Tapi alhamdulillah istri saya menerima. Saya mengatakan, iya kita harus bisa menerima walaupun dari anak kecil. Ada banyak orang tua tidak mau terima dari anaknya karena di pikiran dia ini adalah anaknya dulu kecil yang dia gendong, yang dia bersihkan kotorannya. Dia nggak pernah berpikir bahwasanya kebenaran yang disampaikan itu yang didahulukan. Iyas Al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Beliau masih muda waktu itu, masih belasan tahun, pernah selisih dengan satu orang sudah tua gitu. Gitu kan? Dan ternyata Iyas dalam kandung sini benar, tapi orang tua itu tidak bisa terima karena ini mau anak-anak kok ribut sama saya gitu loh. Ada kadang-kadang orang begitu ya, kamu anak kecil, kamu anak kemarin baru lahir, sok tahu. Padahal sebenarnya kebenaran yang ada di situ. Maka sampai ke pengadilan, ribut. Lalu kemudian hakim pun melihat, Iyas Al-Muzani ini waktu masih kecil memang nanti dia jadi hakim yang sangat masyhur ya. Bahkan kalau dikatakan kalau diberikan contoh tentang kecerdasan, maka Iyas Al-Muzani adalah simbol dari agama Islam. Jadi luar biasa, dia sangat cerdas gitu. Intinya teman-teman sekalian, dia sempat masuk kemudian mulailah hakim mengatakan silakan disudahulukan orang yang tua tadi menyampaikan. Dia menyampaikan masalahnya, lalu pada saat tiba di masa waktunya Iyas menyampaikan, lalu Iyas mengangkat suaranya mengatakan tapi yang benar begini. Lalu hakimnya marah pada Iyas mengatakan, hai anak kecil, kecilkan suaramu dan diam sajalah. Kata Iyas dalam kondisi dia masih kecil ya, jauh umurnya dengan hakim, dia mengatakan, kalau saya diam wahai hakim, siapa yang menyampaikan hakku? Siapa yang bisa membela aku? Tapi karena hakimnya berilmu, punya iman, dia mengatakan benar yang kau ucapkan. Walaupun masih kecil, walaupun itu adalah orang yang berseru bisa diusir dari pengadilan, tapi malah dia menerima mengatakan betul yang kau ucapkan. Maka sampaikanlah wahai anak muda. Maka Iyas Al-Muzani itu menyampaikan dan ternyata memang tegak hujjah atau argumentasi pada orang tua yang salah tadi. Nah, seperti itulah. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Kita harus bisa menerima apapun yang berhubungan dengan masalah masukan dari orang lain. Ya. Ini terutama para penuntut ilmu hati-hati. Karena saya melihat sekarang ada penyakit di tengah-tengah penuntut ilmu ini baru setahun, 2 tahun, 10 tahun menuntut ilmu sudah dianggap dirinya syekh, seorang ulama. Ya. Bahkan berani menghardik gurunya sendiri yang pernah dia belajar darinya, menyalahkan si fulan, mentahdir si fulan dan seterusnya. Ini naudzubillah, ini akhirnya membuat dia tidak sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ghibah, ya, mencari kesalahan-kesalahan orang. Ini bahaya sekali. Jadi akhirnya menolak kebenaran itu. Yang kedua, sombong adalah sombong terhadap makhluk. Ya, gamsun nas tadi, ya, gamsun nas kata Nabi SAW. Kesombongan ini teman-teman disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2564. Kata Nabi SAW, bihasbi imri'in minasyar an yahkira akhahu muslim. Sungguh berat sekali atau cukup berat dosa seseorang dikatakan atau cukup orang itu dikatakan berbuat kejahatan, dosa jika ia menghina saudaranya sama muslim. Yahkir, dianggap remeh. Kenapa? Karena dia sombong, gitu kan? Dianggap remeh karena fisiknya lebih kecil, karena mungkin parasoalnya tidak tampan atau tidak cantik, mungkin banyak yang kurang menurut kacamata dia pribadi dari orang tersebut. Kalau dalam Islam kita justru kalau melihat kekurangan atau ada sesuatu yang tidak ada pada diri kita dan ada pada diri orang, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menghina, ya. Ini dosa besar, jadi sangat dihitung kejahatan besar bagi seseorang yang justru sengaja menganggap remeh saudaranya muslim, ya. Apapun sifatnya. Kata para ulama, di antara bentuk kesombongan terhadap manusia adalah sombong
dengan pangkat dan kedudukan, ya, karena merasa dia punya juga beragam macam, ya, pin ataupun apalah perangkat-perangkat simbol-simbol di bajunya, ya, karena dia merasa dipanggil, ya, dengan istilah-istilah tokoh masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakatnya, ya, atau dia baru dinobatkan diangkat menjadi seorang manajer kah, direktur kah, dan seterusnya, maka mulailah dia sombong. Saya begini, subhanallah, tidak akan bertahan lama. Ada orang-orang subhanallah yang masuk keluar di kantor kami, gitu kan. Walaupun dia mahir di bidangnya, tapi karena kesombongannya, subhanallah, Allah hinakan, Allah keluarkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala justru hinakan orang seperti ini. Begitu juga dengan sombong dengan harta. Ya, kalau anda diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tabungan, bisnis yang sukses, alhamdulillah, bersyukur. Merendah justru. Jangan justru itu membuat sombong, tidak mau lihat orang. Ya. Jalannya dibuat-buat, dan seterusnya lah. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, seseorang bisa saja jalan dalam kondisi dia sombong, membanggakan bajunya, maka Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Maka dia meronta-ronta dalam bumi itu sampai hari kiamat. Kata para ulama hadis, ini bisa saja terjadi di umat Muhammad SAW dan bisa terjadi setiap saat pada orang-orang yang sombong. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat ini. Juga sombong dengan kekuatan dan kesehatan. Nah, ini juga masuk dalamnya. Merasa diri kekar, sehat, binaragawan, ya, atau apalah, ya. Tidak perlu sombong. Syukuri pada Allah SWT. Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata para ulama, yang paling mirip sama Umar bin Khattab ini cucunya, Salim namanya. Tinggi besar, tampan, kulitnya putih, badannya kekar, gitu kan. Dan merendah luar biasa, berilmu. Ya. Pernah satu kali di musim haji, karena orang pakai baju ihram, laki-laki kan terbuka bajunya. Terlihatlah bagian dada dan perutnya yang terbentuk kekar dan segala macam. Maka orang-orang pada mengatakan, wahai, kalau saya seingat saya kunianya, julukannya Abu Abdillah, ya. Atau kita sebut saya namanya Salim, dia kata, wahai Salim, apa yang anda makan sampai badan anda sekekar ini? Dia mengatakan, saya makan apa yang Allah mudahkan. Tapi yang paling sering saya makan adalah roti sama minyak. Maksudnya itu makanan paling sederhana zaman dulu. Kalau orang miskin sekali, makanya roti kering disimpan berhari-hari, roti gandum sampai mengeras seperti batu. Kalau mau dilembutkan, dicelupin di minyak zaitun supaya bisa lembut sedikit baru makan. Dan itu rasanya gitu kan. Dia rasanya tidak pas, kurang pas lah, tapi cukup. Ya. Dia mengatakan saya makan, merendah malah merendah. Dia tidak sama sekali sombong. Kalau kita sekarang subhanallah baru ikut fitness beberapa hari, baru terbentuk sedikit, sudah pamer. Apalagi sekarang pasang di medsos, tunjukkan otot-ototnya. Ya. Untuk apa ini? Anda butuh untuk sehat atau sombong gitu? Hati-hati ya, jadi ini termasuk. Memamer-mamer ini hati-hati. Membuka pintu kesombongan. Begitu juga sombong dengan ilmu dan kecerdasan. Merasa lebih dari orang lain. Lebih cerdas. Tidak, saudara. Ya. Belum tentu orang yang dulu di majelis kita lebih pintar. Saya subhanallah pernah ada majelis di Jakarta. Kemudian ada satu orang masuk dalam majelis. Mukanya muka orang Arab orang ini. Tapi saya nggak pernah lihat dia di majelis. Karena teman-teman di depan ini saya biasa lihat gitu pada saat belajar. Setelah selesai, dia tidak bicara apa-apa. Dia duduk saya sempat tanya beberapa teman-teman yang belajar gitu. Siapa orang itu? Oh itu si Fulan. Ya. Beliau ternyata hafidh Quran 30 juz dan dosen di Libya, di Universitas Saudi yang ada di Pejaten di Jakarta. Dan saya tahu betul beliau ini. Maksudnya setelah itu akhirnya saya punya persahabatan alhamdulillah sampai hari ini. Saya tahu beliau seorang ahli ilmu. Tapi Masya Allah datang ke majelis kita duduk gitu. Saya sampai mengatakan, ya akhi, antum lebih layak untuk mengisi. Dia bilang tidak, saya mau belajar. Merendah. Ya, mereka belajar dalam majelis. Saya pernah duduk di majelis Syekh Atiyah rahimahullah, salah satu ulama di Masjid Nabawi. Dan saya temukan di sebelah kami, itu dosen-dosen kami yang mengajar di Madinah. Di kampus dosen. Duduk sama murid-muridnya, sama mahasiswanya. Di majelis ulama. Padahal mereka itu sudah doktor. Mereka sudah luar biasa. Jenjang pendidikan akademiknya sudah sampai pada level tertinggi lah.
Tapi mereka tidak pernah merasa sombong. Mereka dulu di majelis ilmu, mereka masih bawa kertas, mereka masih menulis, gitu kan. Begitu kalau ilmu itu berbekas pada diri seseorang, nggak diikuti dengan kesombongan. Jadi kapan menganggap remeh orang, ini nggak paham, hati-hati, ya. Kemudian sombong juga dengan bentuk tubuh, ya, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dia merasa lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal kalau kita renungi, siapa yang memberi harta, kecerdasan, pangkat, kesehatan, bentuk badan yang indah? Anda tanya. Tentu semua murni hanyalah nikmat dari Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut. Pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Ya. Anda tentu tidak asing lagi dengan kisah 3 orang yang Nabi SAW sampaikan, ya. Kisah tentang si botak, ya, kemudian orang yang rusak kulitnya, dan orang buta. Gitu. Kata Nabi SAW, dulu orang sebelum kalian, ada 3 orang ini didatangi oleh malaikat. Pertama didatangi orang, seingat saya ya, ini mungkin kalau urutannya keliru, tolong saya dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Tapi ini salah satunya, saya cuma khawatir urutannya. Tapi ini kisahnya sahih. Datanglah malaikat ini kepada orang yang botak, kemudian bertanya kepada dia, apa yang paling kamu sukai? Dia mengatakan rambut yang indah, gitu kan? Supaya orang tidak lagi menghinaku. Lalu tiba-tiba malaikat itu mengusap kepalanya, tumbuh rambutnya. Lalu ditanya oleh malaikat tersebut, harta apa yang paling kau sukai? Dia mengatakan unta. Maka kata malaikat tersebut, menjelma jadi sosok manusia, pergilah ke sebelah gunung ini, ada lembah, kau akan temukan unta di sana, ambillah. Maka dia pun ke sana, ternyata ditemukan ada unta betina kalau nggak salah lagi mengandung, ya. Diambil lalu kemudian dia kembangkan menjadi peternakan unta yang besar, jadi kaya raya. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua, yaitu orang yang kulitnya rusak, ya, atau kena penyakit kulit. Maka malaikat bertanya, apa yang kau harapkan? Dia bilang kulit yang indah, supaya orang lagi tidak menghinaku. Lalu malaikat mengusapnya, sembuh kulitnya, penyakit kulitnya. Setelah itu, ya, malaikat bertanya, harta apa yang paling kau sukai? Dia bilang sapi. Kata malaikat, pergilah ke belakang bukit itu, kau akan temukan sebuah lembah, di sana kau akan temukan sapi. Maka dia datang ke sana, ditemukan sapi. Kalau nggak salah juga sama tadi, ya, lagi mengandung sapi itu, atau sapi lah intinya. Ya, kemudian dia mengembangkan sapi itu sampai menjadi punya peternakan yang besar dan dia orang kaya. Datang juga malaikat kepada orang yang ketiga, itu orang buta, dan ditanyakan kepada dia, apa yang kau suka? Dia bilang mata, bisa melihat. Lalu malaikat mengusap matanya, bisa melihat tiba-tiba. Lalu kata malaikat, harta apa yang paling kau sukai? Dia bilang kambing. Maka malaikat mengatakan kepada seperti 2 temannya tadi, pergilah ke belakang bukit itu, kau akan temukan ada kambing, ambillah. Maka diambillah dan dia kembangkan menjadi peternakan kambing yang besar, menjadi orang kaya raya. Beberapa tahun setelah itu, malaikat ini kata Nabi SAW datang lagi. Datang kepada orang yang pertama tadi, orang yang botak. Lalu kemudian menjelma seperti orang botak juga, ya, seperti dia dulu dalam kondisi botak dan miskin. Lalu minta ketemu. Pada saat ketemu, dia mengatakan, saya meminta kepadamu, saya ini adalah orang yang terputus jalan, minta kepadamu seekor unta saja. Dari sekian ratus atau ribu ekor unta, sekarang dia punya kaya raya gitu kan. Saya minta 1 ekor unta saja, yang saya bisa gunakan untuk membantu saya dalam perjalanan, gitu kan. Maka dia mengatakan, emangnya kau pikir harta didapatkan, unta didapatkan begitu saja, harta didapatkan begitu saja? Dia menolak. Dia mengatakan hajatku banyak. Dia nggak mau. Maka kata malaikat tersebut, bukankah kau si fulan yang dulu kau botak seperti saya, lalu kemudian kau minta kepada Allah, lalu Allah sembuhkan? Maksudnya Allah SWT bukan minta, ya, Allah SWT menyembuhkan kau dan memuliakan kamu dengan peternakan ini. Dia mengatakan tidak. Saya memang dari lahir sudah tampan seperti ini, dan juga saya sudah punya peternakan ini. Kata malaikat tersebut, semoga kalau kau bohong, Allah kembalikan kau seperti semula. Baru beberapa langkah malaikat ini jalan, tiba-tiba rambutnya rontok, ya, peternakannya diserang oleh hama, mati semua untanya, hilang semua hartanya. Malaikat datang kepada orang yang kedua, orang yang tadi kena penyakit kulit, dengan gambar seperti dia, ya. Jadi awal dulu tuh dia miskin, penyakit kulit, orang jauhi dia. Kemudian dia mengatakan, saya Ibnu Sabil, kata malaikat ini, saya butuh 1 ekor sapi saja. Bantulah saya, berikan kepada saya.
Dia mengatakan hajat banyak. Ya, dia tidak mau saya kasih gitu. Ya. Maka kata malaikat tersebut, bukankah kau dulu si fulan yang seperti saya punya penyakit kulit, kemudian Allah sembuhkan dan Allah berikan kau sapi sehingga kau bisa jadi kaya raya begini? Dia bilang tidak. Ini semua turun temurun. Ya. Dan memang kulit saya bagus, saya ya tidak ada ini sapi juga turun temurun kekayaan. Kata malaikat, semoga kalau kau bohong Allah kembalikan kau. Baru berapa langkah dia melangkah, ternyata Allah buat kulitnya kembali rusak, wa na'udzubillah. Kemudian Allah binasakan hewan-hewan ternaknya, sapinya, matilah. Lalu malaikat datang kata Nabi SAW kepada orang yang ketiga yang matanya buta. Kemudian berkata kepadanya, datang dalam posisi seperti buta juga, orang buta malaikat ini. Kemudian berkata, hai fulan, saya adalah ibnu sabil, orang terputus jalan. Dan saya butuh bantuan. Ya, saya cuma butuh seekor kambing saja, supaya membantu saya. Maka kata orang buta tersebut, sesungguhnya orang ini telah menimpa apa yang telah menimpaku dulu. Maka dia bilang pada orang buta yang sekarang, maksudnya malaikat itu, masuklah ke kandang saya dan ambil kambing sesukamu dan tinggalkan susu kamu. Maksudnya, kau mau ambil 10, 20, 100, terserah. Mau ambil semua pun tidak masalah. Kau mau ambil berapa, mau sisakan berapa, silahkan. Maka malaikat tersebut mengatakan, sungguh, semoga Allah berkahi ya, hartamu, sungguh telah binasa kedua temanmu dan telah selamat engkau. Aku adalah utusan Tuhanmu malaikat yang datang untuk menguji kalian. Jadi kita bisa lihat karena dua orang ini sombong, maka Allah subhanahu wa ta'ala jatuhkan mereka. Banyak orang begitu keadaan di zaman sekarang ya. Dia padahal teman-teman sekalian, bukan aib kalau dia dulu miskin, kemudian sekarang dia kaya. Kenapa memang? Masalahnya apa? Ada yang malu karena dia menikah sama orang kaya. Misalnya seorang akhwat perempuan nikah sama laki-laki kaya tinggal di Jakarta misalnya. Dulu dia tinggal di kampung. Lalu dia malu kalau ibunya sama ayahnya datang dari kampung karena penampilannya masih kayak orang kampung, sederhana, mungkin pakai sendal jepit. Subhanallah. Ya, kenapa sombong sama orang tua gitu kan? Ya, malu dengan keadaan-keadaan yang tidak perlu malu. Ya. Malu tuh teman-teman kalau melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang terus dengan kesombongannya, hukuman-hukuman Allah berat akan datang kepadanya di dunia dan di akhirat. Salah satu contohnya, pernah ada dikisahkan dalam sebuah riwayat. Ya, riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim nomor 3766. An rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kul biyaminik. Qala la astati'. Qala lastata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibir. Qala fama rafa'aha ila fihi. Ada seorang laki-laki lagi makan di hadapan Nabi SAW menggunakan tangan kiri. Sunnahnya pakai tangan kanan. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita harus tangan kanan. Baca bismillah, ada adabnya. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan, saya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa. Sungguh, kau tidak melakukan itu, kecuali karena kau sombong. Maka setelah itu dia pun tidak bisa mengangkat lagi tangannya ke mulutnya. Maksudnya jadi stroke, jadi nggak bisa bergerak. Ya. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Kalau Anda bertanya, kenapa Ustadz dengan makan tangan kiri, apakah ciri orang sombong? Ya, tradisi demi tradisi selalu begitu. Dianggap kalau menggunakan tangan kiri itu kayak sebuah ya, kedudukan tersendiri. Dan itu hiasan syaitan. Ini juga teman-teman harus hati-hati ya. Saya melihat dari anak-anak saya pelajaran saja. Saya selalu melihat makan tangan kanan. Saya biasakan dari kecil kasih ke tangan kanan. Saya bilang sama istri saya kasih tangan kanan. Subhanallah selalu saya teralihkan ke tangan kiri. Hampir semua anak saya begitu. Ya, saya tidak tahu kalau anak-anak Anda ya, tapi saya lihat begitu. Nanti kita ingatkan tangan kanan, nah baru tangan kanan. Sudah mereka sudah dewasa, baru mereka lebih hati-hati dan sudah tertanam. Tapi yang masih kecil-kecil selalu begitu. Dikasih botol susu, tangan kanan. Ntar pindah ke tangan kiri. Diingatkan lagi, nah tangan kanan, baru pindah. Ntar tangan kiri lagi, begitu terus. Jadi kita harus hati-hati memang. Akhirnya muncul nanti istilah, oh anak saya kidal. Nah, apa hubungannya? Itu kan karena tergantung Anda membiasakan. Dan bagaimana syaitan menghiasi dia. Anda mau bilang itu dominan otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri, itu alasan Anda bisa sampaikan silakan. Tapi kami punya teori syar'i. Ini adalah waswas syaitan. Ya, waswas syaitan. Menggunakan tangan kanan dalam makan dan seluruh aktivitas adalah tradisi Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha,
Dan Nabi SAW sangat suka menggunakan sisi kanannya ya dalam setiap kegiatannya. Kecuali kalau beliau sedang cebok atau yang lainnya. Tapi makan, minum, pakai sendal, pakai baju, sisir, semua sisi kanan. Seperti itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya teman-teman sekalian, supaya kita tidak sombong, kita tawadhu, merendah. Tapi saya ingin berikan gambaran dulu. Tawadhu ini teman-teman bukan menghinakan diri. Karena ada sebagian orang juga menganggap tawadhu itu merendahkan diri. Sehingga selalu saja merasa hina di depan orang. Bukan itu. Ya. Tawadhu itu pernah ditanya kepada Imam Hasan Basri rahimahullah. Dalam satu majlis di kota Basra, ada satu tradisi yang menarik sebenarnya. Semoga juga para ulama kita bisa melakukan itu ya. Jadi para ulama-ulama dulu punya tradisi sepekan sekali mereka duduk, pindah rumah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tapi khusus untuk ulama-ulama, tidak dihadiri oleh orang awam. Mereka saling mendiskusikan masalah ilmu, masalah pertanyaan yang dilemparkan di dalam majelis mereka. Dan mereka masih bimbang dengan jawabannya supaya didiskusikan gitu kan. Dan kadang-kadang mereka membahas hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang-orang awam. Nah, kadang-kadang mereka sedang bahas tentang definisi. Ya. Kita temukan mereka memang sangat detail dalam definisi. Karena dengan memahami definisi sesuatu, kita akan jadi tahu ya, atau kita akan benar langkahnya ke depan. Maka kita temukan buku fikih itu disebutkan doa misalnya. Doa itu apa sih dari sisi etimologi, bahasa. Apa sih dari sisi terminologi, ya, istilahnya. Supaya orang tahu arahnya kemana. Gitu kan. Itu juga dengan sholat pasti ada definisinya, ya, definisi etimologi, terminologi. Itu juga dengan puasa, etimologi, terminologi, selalu begitu. Secara bahasa, secara istilah, seperti itulah. Nah sama dengan tawadhu. Mereka lagi bahas tawadhu pada malam itu di rumah salah satu ulama di kota Basra. Lalu masing-masing memberikan definisi, tawadhu itu begini, tawadhu itu begitu. Dan Hasan Basri rahimahullah dikenal dengan alimnya ulama. Gurunya para ulama. Ulama-ulama itu belajar dari beliau juga. Gitu. Luar biasa ilmunya. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu yang seperti beliau. Bahkan lebih insya Allah. Maka Hasan Basri rahimahullah waktu itu ditanya oleh teman-temannya para ulama yang lain. Wahai Abu Abdurrahman. Seingat saya itu kunyanya. Anggaplah dikatakan wahai Hasan Basri. Semua orang sudah menyampaikan definisi. Tinggal anda saja. Kami mau dengar dari anda. Maka semua mata tersorot kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, kalian sudah banyak menyampaikan definisi. Kalau kalian mau dengar dari saya, bagi saya tawadhu adalah janganlah engkau melihat siapapun di hadapanmu seorang muslim kecuali kau merasa atau menanamkan dalam dirimu dia lebih baik daripada kamu. Kalau dia lebih mudah, katakan dia lebih sedikit dosanya. Kalau dia lebih tua, berarti katakan dia lebih banyak amalnya. Itu kan luar biasa. Bagaimana kita bertawadhu. Allah SWT menyebutkan atau memuji hamba-hambanya yang bertawadhu ini dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, Allah SWT, Allah sayang sama mereka, adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Tawadhu. Ya. Mendahulukan orang lain, iya. Gitu kan? Mendengarkan dulu ucapan orang sampai selesai baru menjawab iya, gitu kan? Apalah ya, menghormati orang yang lebih tua, iya, gitu-gitu. Menghormati para ulama, ini semua tawadhu. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, dia ajak berkelahi, bertengkar, ribut dengan orang jahil, gak paham agama. Mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, sudahlah. Dan kita tidak usah ribut, tidak usah bertengkar, selesai. Gitu. Begitu ciri orang-orang beriman. Diriwayatkan juga dari Iyad Ibn Himar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah mewahyukan kepadaku secara khusus turun wahyu untuk ini. Apa pesannya? Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, mengalah, ya, mendahulukan orang yang memang lebih layak didahulukan, hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain, tidak seorang pun bangga terhadap orang yang lain, ya, menganggap remeh, dan juga tidak akan ada orang yang menganiaya orang lain, karena awal munculnya penganiayaan, penghinaan justru karena masalah itu.
Juga dalam hadis ini itu diriwayatkan Imam Muslim nomor 2865 ya. Dalam hadis yang lain ini hadis mulia sekali. Kalau Anda tawadhu Anda akan dapat ini. Itu hadis riwayat Muslim nomor 2588 ya. Sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Artinya, sedekah yang dikeluarkan, 3 pesan emas dalam hadis ini ya. Kata Nabi SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Lupakan itu konsep kapitalis, kalau keluarin duit, keluar uang, itu konsep mereka. Mereka orang kafir, jauh dari agama. Islam tidak, keluarkan kau akan kaya, pasti, demi Allah itu benar. Ya. Jangan ragu dengan itu, keluarkan. Makin banyak Anda keluarkan karena Allah SWT maka makin besar. Ini sudah kita bahas sampai 2 kali pertemuan dalam 2 pekan berturut-turut kemarin kita bahas tentang masalah setiap hari Senin tentang masalah sedekah. Sebelumnya juga ada tablik akbar tentang sedekah dan banyak materi kita bahas masalah sedekah. Kemudian yang kedua pesan Nabi SAW, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Ini kadang-kadang orang hatinya suka diisi dengan dendam. Makanya banyak uban di kepalanya, banyak masalah. Karena selalu saja dendam. Susah memaafkan orang lain. Akhi dan ukhti, ada sebuah kaidah penting dalam agama kita. Kalau seseorang berbuat zalim kepada kita, tugas kita awal, ya, maafkan. Tugas dia meminta maaf. Kalau kita sudah memaafkan, tanpa kita bilang sama dia, antara kita sama Allah, kita dapat pahala. Tapi dia belum lepas dari hukuman Allah, karena dia harus minta maaf. Teori syari'inya begitu. Kecuali Anda datang ke depannya mengatakan, kau sudah saya maafkan, maka selesai. Dia juga tidak akan dituntut. Gitu. Tapi kalau Anda hanya menjalankan hukum syariat, yaitu langsung memaafkan orang yang berbuat zalim, di situ pahalanya. Mirip dengan begitu datang musibah langsung Anda bersabar. Datang nikmat Anda bersyukur. Seperti itu. Ya. Justru di situ Allah tambah kemuliaan buat kita. Dan pesan yang ketiga ini saksi bahasan kita. Dan tidak ada yang tawadhu, merendah diri. Mendahulukan orang lain. Menghormati orang lain. Ya. Tidak sombong. Karena Allah. Dan tidak ada orang yang tawadhu atau merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan muliakan dia. Sifat tawadhu ini teman-teman sekalian mengangkat derajat hamba sangat tinggi. Ya. Dan itu biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang tulus menuntut ilmu, orang yang tulus dengan imannya, orang yang tulus ya, dalam beramal saleh, meninggalkan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan sifat tawadhu ini. Sifat tawadhu ini. Dinukil dalam buku Bahjatul Qulubul Abrar ya, halaman 110. Termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah tawadhu. Yaitu ketundukan secara total terhadap kebenaran. Kan tadi kalau sombong justru menolak kebenaran. Dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Disertai sikap tawadhu terhadap manusia dengan bersifat merendah hati. Memperhatikan mereka baik yang tua maupun muda. Dan memuliakan mereka. Kebalikannya adalah sikap sombong. Yaitu menolak kebenaran dan rendahkan manusia. Ya. Pernah teman-teman sekalian di salah satu peperangan besar antara muslimin lawan Persia di zaman tabi'in, seorang tokoh yang masyhur bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, masyhur sekali kisahnya, sangat menyentuh kalau Anda baca. Coba ketik kisah-kisah Abdullah bin Mubarak, banyak sekali. Dia bersahabat dengan Fudail bin Iyad, dua-duanya ini luar biasa gitu nasihat-nasihatnya gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, beliau sudah kaya, pintar, soleh, tampan, luar biasa, berkumpul banyak sekali manfaat pada dirinya gitu. Satu waktu dia ikut di kancah peperangan, dia menggunakan imamah yang besar di kepalanya, lalu dia tutup, diambil kain sisanya dia yang biasa menjulur itu, ditutup hidungnya. Jadi alisnya pun tutup, tidak ada orang yang kenal dia. Di belakang sekali pasukan. Orang kalau kenal dia ulama, mungkin orang sudah kasih di depan.
Ya. Atau orang jadikan panglima perang. Tidak ada yang tahu kalau Abdullah bin Mubarak ikut. Kapan ketahuan teman-teman sekalian? Rupanya ada keluar dari satu pasukan Persia waktu itu. Atau Romawi, saya lupa. Tapi Persia seingat saya. Keluar badannya besar, menantang umat Islam untuk duel. Nggak ada yang berani maju pada saat itu karena badannya besar. Dia menunjukkan keterampilan bermain senjatanya gitu kan. Sampai keluar dari belakang pasukan seseorang. Ya. Datang, badannya tidak terlalu besar, biasa, sederhana gitu kan. Senjatanya juga sederhana. Lawan, ternyata menang gitu. Umat Islam bersorak-sorak semua, ya Allahu Akbar, bagaimana ini luar biasa gitu, ya Allah taklukkan musuhnya di tangan orang ini. Nah memang perlu kita tahu teman-teman sekalian, kita kalau masuk di kancah jihad, ya maka Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Anfal, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum, wa ma ramaita walakinnallaha rama. Kau tidak membunuh mereka, hai Muhammad, dan orang-orang beriman padamu tidak membunuh musuh-musuh itu. Tapi Allah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kalian yang melepaskan anak-anak panah kalian untuk sabetan pedang kalian. Tapi Allah lah yang melakukan itu. Jadi walaupun musuh itu punya keterampilan yang luar biasa, mungkin kita lebih di bawah dia, tidak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk membunuh musuh-musuhnya. Tidak usah khawatir soal itu. Maka Abdullah bin Mubarak, waktu dia mundur keluar dari pasukan, ada satu orang penasaran mau tahu siapa orang ini. Diikuti dari belakang. Begitu tiba di pasukan belakang, Abdullah bin Mubarak sudah merasa tenang sekali, sudah tidak ada yang tahu gitu. Rupanya orangnya dari belakang tidak tanpa disadari Abdullah bin Mubarak, dia langsung loncat, ditarik, ya tutup wajahnya itu. Terbuka tangan Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak lihat marah. Lalu dia mengatakan, sungguh kau telah membuka aibku. Jadi dia merasa aib kalau ketahuan, dialah pejuangnya Islam. Dialah pendekar yang sudah mengalahkan pendekarnya musuh. Kesatria yang sudah mengalahkan kesatria musuh. Coba bayangkan, beda gak sama kita? Kalau kita mungkin sudah berbangga-bangga membusungkan dada, menceritakan kepada seluruh dunia. Kalau zaman kita sekarang ekspos kehebatannya. La hawla wa la quwata illa billah. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat dia selalu introspeksi diri dan meluruskan kesalahannya. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal itu merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Jadi hadis yang tadi kita baru baca ini ya, la haula wala quwata illa billah, kata beliau, diambil dari kitab Al-Kabair beliau, ya, di halaman 75 sampai 76. Allahu a'lam. Dan ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari sifat kesombongan ini. Kita terus merendah, ya. Bagaimana kita coba tawadhu, belajar dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai hamba Allah yang tawadhu. Merendah itu adalah sebuah kemuliaan. Yang merasa tidak punya apa-apa itu bagus. Maka kita kalau misalnya tidak merasa ilmunya selalu masih kurang, kita selalu mau menuntut ilmu. Ya, kita masih kurang sedekahnya, kita selalu mau sedekah. Kita kurang apa, kita selalu akhirnya mau membuat yang lebih baik. Dan itu bagian daripada perintah agama.